Shalom saudara, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan berbicara mengenai apakah mempercayai mujizat itu rasional. Kenapa? Karena sebagian orang Kristen menganggap orang Pentakosta tidak rasional ketika mempercayai mujizat, karunia roh, suara Tuhan, dan juga nubuatan serta hal supernatural lainnya. Mereka menganggap iman yang rasional adalah iman yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Apakah benar demikian? Mari kita simak penjelasannya. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa itu definisi iman. Saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam ayat ini jelas ada hubungan nyata antara harapan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, juga penglihatan. Kita ambil contoh, salah satu pahlawan iman di dalam pasal 11 yaitu Yusuf. Yusuf melihat jauh ke depan bahwa umat Israel akan keluar dari Mesir. Dia minta agar tulang-tulangnya dibawa keluar. Padahal saat itu bangsa Israel masih lama berada di tanah Mesir. Tetapi itulah iman. Iman Yusuf menjadi dasar dari sesuatu yang dia harapkan sesuai dengan janji Tuhan. Dan dia berani berkata-kata. Pembacaan seperti inilah yang ditegaskan oleh umat Pentakosta ketika kita berbicara tentang iman. Bahwa apa yang dialami oleh tokoh Alkitab dapat juga dirasakan dan dialami oleh kita hari ini. Iman Pentakosta bukan hanya pengakuan kognitif semata, tetapi iman yang dihidupi dari hari ke hari. Kita percaya sepenuhnya bahwa Alkitab diinspirasikan Roh Kudus untuk mengungkapkan isi hati Allah kepada manusia. Saya bacakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus tidak mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kita kebenaran. Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah kebenaran itu sendiri. Jadi jika Yesus adalah kebenaran, maka apa saja yang dikatakan oleh dia adalah benar adanya. Dengan demikian, kita dapat percaya kepada dia yang berjanji. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti, kalau iman kita kepada Allah yang sanggup berbuat mujizat di Alkitab, kita juga berperilaku dan bertindak bahwa Allah sanggup berbuat mujizat di zaman now. Nah, hal inilah yang kadang menjadi kendala bagi sebagian orang Kristen. Bagi mereka, iman yang rasional adalah iman percaya yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Kalau ada mujizat atau hal supernatural terjadi, mereka beranggapan berarti Allah sedang melawan hukum alam yang dibuatnya sendiri. Pemahaman ini dikenal dengan teori deisme. Menurut Dallas Willard, ada dua jenis penganut teori deisme. Deisme asli dan deisme Alkitab. Penganut deisme Alkitab adalah mereka yang mengakui mujizat terjadi di zaman Alkitab. Tetapi meragukan bahwa Allah masih bertindak dan berbicara dengan pola yang sama sekarang seperti di Alkitab. Dengan kata lain, Allah mengundurkan diri setelah Alkitab selesai ditulis. Kalau penganut deisme asli, lebih ekstrim lagi. Mereka percaya Allah tidak terlibat aktif dalam dunia manusia setelah alam semesta diciptakan. Dunia hanya berputar kepada poros ilmu pengetahuan dan hukum alam saja. Nah, konsep ini, saudara, dipelopori oleh David Hume dan Baruch Spinoza. Baruch Spinoza berkata, mujizat tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena jika Allah melakukan hal yang supernatural, maka dengan sendirinya Allah melawan hukum alam yang diciptakannya sendiri. Sehingga ada inkonsistensi dalam diri Allah. Pemikiran ini nggak tepat. Karena mereka mengabaikan sosok Allah yang berdaulat, yang ada di luar dimensi ruang dan waktu manusia. Ketika mujizat terjadi, Allah tidak menentang hukum yang dibuatnya sendiri. Tapi dia mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Sebagai ilustrasi, jika saudara melepaskan buah apel, maka apel tersebut akan jatuh ke tanah. Tapi jika tiba-tiba ada seseorang menangkap apel tersebut sebelum menyentuh tanah, maka bisa dikatakan orang tersebut telah mengintervensi hukum gravitasi. Bukan mengubah atau bahkan meniadakannya. Sama dengan mujizat. Allah tidak mengubah atau menentang hukum yang dia ciptakan sendiri. Dia hanya mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Orang percaya harus hati-hati terhadap paham deisme ini. Karena kalau tidak, ini akan mempengaruhi cara kita melihat dan menafsir fenomena ilahi. Orang yang percaya kepada paham deisme akan selalu menolak klaim mujizat dan hal supernatural lainnya. Meskipun bukti-bukti di lapangan berbicara sebaliknya. Mungkin saudara pernah mendengar
argumen dari 1 Korintus 13 ayat 8 dan 10. Saya bacakan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karunia nubuatan, suara Tuhan, bahasa roh, dan mujizat seharusnya sudah lenyap sekarang. Kenapa? Karena yang sempurna sudah tiba. Mereka berpikir yang sempurna itu adalah ketika Alkitab selesai ditulis. Padahal kalau dilihat dari konteks tulisan Paulus secara menyeluruh, banyak teolog dan gereja mengafirmasi bahwa yang dimaksud dengan sempurna itu adalah kedatangan Yesus kali yang kedua untuk menjemput umatnya. Ketika kita sudah berada di sorga, nubuat sudah tidak perlu, mujizat sudah tidak perlu, karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara, kalau saya boleh rangkum, maka mempercayai mujizat adalah ekspresi dari iman yang rasional. Iman yang rasional itu melibatkan logika, otoritas firman, dan pengalaman rohani. Apa yang Roh Kudus katakan kepada saudara lewat firman-Nya, itulah yang kita hidupi dan perkatakan. Kalau Yesus yang kita sembah memberikan begitu banyak contoh dalam pelayanannya dengan mujizat, mari kita melayani dengan semangat dan percaya bahwa Roh Kudus-Nya akan meneguhkan pelayanan kita semua dengan tanda dan mujizat. Haleluya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologia kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah-rumah. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati berkat Tuhan hari ini, karena saya percaya setiap hari berkat Tuhan dan kasih setianya selalu baru bagi kita. Apapun keadaannya saudara. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita saudara. Biar apapun yang terjadi, hidup kita itu menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika kita menyenangkan hati Tuhan, tidak ada yang lain yang kita ingini, yang kita pandang. Yang menjadi kebutuhan kita hanya Tuhan saudara. Apapun keadaannya. Mari satukan hati kita saudara. Kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan hari ini. Tuhan bilang kau mendapati ada persungutan Tuhan di hidup kami. Kekhawatiran, bahkan ketakutan. Kami merendahkan hati kami ya Tuhan di hadapan-Mu pagi ini. Kami merendahkan hati. Kami minta perkenanan-Mu turun ke atas kami ya Tuhan. Ampuni kami. Kuduskan, tahirkan kami ya Tuhan. Sebelum kami masuk menghadap hadirat-Mu. Untuk menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu di hari-hari ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau sedang menunjukkan kuasa-Mu yang hebat ya Tuhan, ketika kami berserah kepada Tuhan. Kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Kami nyatakan Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta.
Kami datang kepadamu ya Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Kami mau nyatakan, aku cinta padamu Tuhan. yes, Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. ku nyanyi, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. mari jemaat Tuhan di rumah. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami nyatakan, ku nyanyi Hosana, Ku nyanyi Hosana, yes, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. kami nyatakan, kami agungkan, Ku agungkan nama-Mu Tuhan, Yesus Raja. mari nyatakan saudara, Dia berkuasa dan layak disembah. aku agungkan, Ku agungkan Dia Tuhan kita, Yesus Raja. Dia berkuasa, Dia berkuasa, yes, dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak ku nyanyi Hosana. Ayo, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. ku nyanyi
Kau layak disembah. Kami meninggikan, menyerukan nama-Mu Hosana di tempat maha tinggi. Sebab Kau layak, Engkau layak. Mari jemaat Tuhan di rumah kita sembah Tuhan ya. Mari apa yang kita pernah lihat, kecap rasakan akan kebaikan, keajaiban Tuhan. Mari kita berkatakan saudara. Karena kita percaya maka kita berkata-kata. Oh, Kau dahsyat, Kau ajaib, Kau perkasa. Tiada yang seperti Kau. Haleluya. Ku sembah Kau di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Oh ya dalam ya shanda kalalaba. Oh ya dalam ya sikiara laba sanda. Haleluya. Haleluya. Yes. Yes. Saudara laba takarian de karalaba. Mari saudara di rumah dan kita semua jemaat Tuhan yang sudah dibaptis Roh Kudus, mari kita berdoa dalam bahasa roh saudara. Iya naralama ya syakata bariende delele bashata karya hora baba baba barianda korianda ralabata shanda karalaba horianda ralaba baba 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 karalabata shanda ralaba hina karalaba horianda karalaba Urianda dalamaya syakata pakarianda baralaba. Engkau ada di sini Tuhan. Urianda dalamaba ya syakata karianda dalamaba. Wow, Kau hadir di sini. Yesus Tuhan Kau hadir. Urianda dalamaba ya syakata karianda baralaba. Oriana lama ya shanda, ku tinggikan, ku muliakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau Dia ada di sini, saudara. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin. Mari jemaat Tuhan sendiri di rumah katakan. Yes. Kami tahu waktu Kau hadir Tuhan, tidak ada yang tak mungkin, tidak ada yang mustahil. Kuasa-Mu nyata terjadi. Mari bangun iman kita saudara. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Yes. Kemenangan terjadi di sini. Dia hadir di sini saudara. Dia hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini.
kelepasan terjadi. Sekali lagi katakan, kemenangan. Nyatakan saudara, kemenangan terjadi di sini. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan di rumah dan serukan haleluya. Kami percaya waktu Engkau ditinggikan, Engkau akan menarik banyak orang untuk datang kepadamu. Dan Engkau hadir Tuhan di sana untuk memulihkan, untuk menyembuhkan, bahkan untuk melakukan terobosan keajaiban yang ada padamu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan yang siap bersuka cita, kita berikan sorak-sorai haleluya. Dan tepuk tangan di rumah kita saudara. Haleluya. Kami terima semua kebaikan-Mu Tuhan. Sukacitamu yang adalah kekuatan bagi kami. Yes. Haleluya. Mari katakan dengan iman saudara. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, yes, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Ayo, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Serukan haleluya, ku mau bersorak bagimu. Yes, sukacita surga nyata penuhiku. Makasih Tuhan. Terima, katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya. Di mana? Di tengah badai yang bergelora. Ayo, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, yes, taklukkan badai yang bergelora. Sing haleluya, Kau ada dalam hatiku. Ayo, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, yes, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Ayo jemaat Tuhan di rumah, cita surga nyata penuhiku. Ayo jangan ragu saudara. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Dia ada di sini saudara. Takkan patah semangatku. Ayo, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Ayo, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan saudara. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacitamu Tuhan, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Makasih Tuhan.
Biar sukacita Tuhan memenuhi kita, saudara. Supaya kita tetap sanggup dan tetap terus melihat kebaikan Tuhan yang gak pernah berhenti dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus dong. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bahwa kami terus melihat kebaikan-Mu. Oh, dengan sukacita yang selalu berlimpah. Kami mengalami kebaikan demi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan ya saudara, yuk. Tiada berkesudahan, yes. Kasih setia-Mu Tuhan, yes. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. tak pernah berakhir di hidupku. Ayo, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. oh, oh, oh. Sungguh amat baik. Yes, Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. yes. Tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, Yes, selalu baru rahmat-Mu bagiku. hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. yes. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. oh, oh. Sungguh amat baik. Yes. Untuk Sekali lagi ya jemaat Tuhan. Tuhan Yesus baik. Yes. Katakan dengan iman ya. Ini firman Tuhan. Tiada berkesudahan, Yes. kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yes. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Yes. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Ayo, ayo, ayo. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Oh, haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik. Yes. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selamanya, Dari sampai selama-lamanya. untuk selamanya. Untuk selama-lamanya. Dengan iman katakan Tuhan Yesus baik. haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Mari umat Tuhan di rumah kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Wow. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kebaikan-Mu selalu berlimpah dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kami percaya segala sesuatu ya Tuhan. Yang ada di bumi ini, yang ada di hidup kami. Segala sesuatu ya Tuhan. Yang terjadi bahkan mendatangkan kebaikan yang daripada-Mu buat hidup kami. Dan indah pada waktunya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, Amin. ku percaya
semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Kita katakan bersama dari awal, saudara. Mari dengan iman katakannya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. kami mau katakan dengan iman dan percaya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. dengan iman, saudara. Tak mudah dimengerti, Amin. lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita mengangkat tangan kita ya saudara. Mudah Percaya saja saudara. lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan di rumah. Waktu jemaat Tuhan di rumah. Pasti yang terbaik. Bangun iman kita saudara. Walau Kadang mudah Walau kami belum melihat namun kami percaya.
Kami mengangkat tangan dan berserah Tuhan, namun tidak menyerah. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Bersamamu kami kan menjalaninya. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Sekali lagi katakan, Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. terima kasih Tuhan. Yes, terima kasih. Aku percaya mujizatmu masih ada, tiada yang mustahil. Semua kan indah pada waktunya. Haleluya. Sekali lagi sembah Tuhan saudara. Dengan percaya ku menyembah. Haleluya. Yes, percaya tiada yang mustahil. Waktumu indah pada akhirnya. Hinalalama shandalalamo yedekaralabaya yendekaralapata shakata. Kami sembah, makasih Tuhan, makasih Tuhan. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Mari kita ucapkan bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Jeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom jemaat GPI Dharma Wangsa yang dikasih Tuhan. Saya ucapkan selamat Natal. Saya percaya semua saudara mengalami kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Baiklah, pada hari ini kita akan berdoa dulu sebelum kita akan belajar beberapa kebenaran tentang firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapak bersyukur buat hari ini, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat bulan terakhir dari tahun ini. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu dan pemeliharaanmu, penyertaan-Mu tidak pernah lepas dari kehidupan kami sekeluarga. Saat ini kami minta Tuhan biar hikmat dan wahyu penuh atas setiap kami, biar kami bisa mengerti dan mengalami bahwa Engkau adalah Tuhan yang sangat baik dan sangat mengasihi kami. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas kami dan keluarga kami, atas jemaat gereja-Mu Tuhan, GPI Dharma Wangsa, atas seluruh Indonesia akan seperti di surga. Di dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Oke, Shalom. Saya akan ajak Anda untuk belajar sebuah tema yang judulnya adalah From Glory to Glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Pertama, saya ucapkan terima kasih buat Gembala Pak Bambang Rianto dan Ibu, buat para pengurus, para diaken, diakones, para pengerja, aktivis semua. Terima kasih buat kesempatan kali ini. Mari, saat ini kita akan coba menekuni From Glory to Glory. Itu adalah satu hal di mana Anda dan saya itu dirancang dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dari mana saya bisa bicara ini? Karena saya akan mendasarkan kebenaran firman dari sebuah ayat. Ya, kita akan lihat namanya dari Roma 3 ayat 23. Saya akan bacakan dengan saudara, untuk saudara semua. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, semua orang telah berbuat dosa. Gara-gara dosa dari manusia yang pertama, Adam dan Hawa, maka semua keturunannya ikut berdosa. Dan yang hilang adalah kemuliaan Allah. Nah, sebab itu kalau ayat ini berkata demikian, maka kedatangan Yesus yang baru saja kita peringati kelahirannya, yang menjadi juru selamat kita semua, itu sebenarnya punya satu misi untuk menebus dosa kita semua bagi mereka yang mau percaya dan menerima Dia sebagai juru selamat. Dan setelah itu untuk pemulihan akan destiny atau perjalanan atau masa depan, yaitu kemuliaan kepada kemuliaan. Akan kita lihat nanti beberapa ayat, dan ada ayat-ayat yang mendukung dengan ayat itu, dan kita semua akan lihat bagaimana Tuhan merancang ini semua dengan sangat-sangat detail dan sangat sempurna. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, maka harus dikembaliin kemuliaannya. Nah, saya akan ajak Anda untuk lihat kemuliaan Allah seperti apa sih yang dirancang sama Tuhan buat kita. Saya ajak Anda lihat dari Kejadian pasal 1. Kitab Kejadian pasal pertama ayat 27 dan 28. Tapi kali ini saya ajak Anda lihat dari sebuah versi terjemahan yang lain, bukan yang seperti Anda lihat biasa, yang judulnya dari sebuah penerjemahan namanya adalah The Passion Translation, yang merupakan bahasa yang lebih baru. Nah, ayat 27 berkata demikian. Jadi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dan membentuk mereka dengan gambarnya di dalam mereka. Saudara, hakikat penciptaan atau rancangan penciptaan manusia itu 100% adalah rancangan Tuhan atau rancangan surga. Saudara harus tahu, Tuhanlah yang berinisiatif. Jadi diciptakanlah manusia, laki-laki dan perempuan, dengan gambarnya di dalam mereka. Dalam gambarnya sendiri yang indah, Dia menciptakan mahakaryanya. Ya, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, perhatiin, ayat ini berkata apa? Di dalam gambarnya Tuhan yang sangat indah itu, Dia menciptakan mahakaryanya, laki-laki dan perempuan. Ini sebenarnya saudara kemuliaan yang hilang. Kenapa hilang? Karena iblis sangat iri hati. Iblis sangat marah. Karena ketika dia yang awalnya sebelum kejatuhannya, dia tuh berselimutkan atau berbaju atau berhiaskan dengan segala permata. Tapi ketika jatuh saudara, karena ada kecurangan, dibuang dan dibakar. Saudara, maka ketika iblis lihat manusia diciptakan segambar serupa Allah, bahkan menjadi mahakaryanya, menjadi ciptaan yang paling tinggi, yang paling agung, masterpiece, itu dilahirkan Adam dan Hawa, maka dia marah dan dia berusaha segala cara untuk mengubah, untuk menipu supaya manusia ini hancur dan jatuh. Saudara, ayat 28 berkata apa? Dan Allah memberkati mereka dalam kasih-Nya dan berkata, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut
burung-burung di udara, dan setiap makhluk yang hidup di bumi. Penugasan manusia itu jelas, saudara. Ya, kita diberkati di dalam kasih-Nya, terus bertambah banyak, memenuhi bumi dan menaklukkannya. Artinya apa? Kita akan mengelola bumi. Kita diberi kuasa. Kalau Anda lihat Alkitab, Anda tahu hal pertama yang diberikan Tuhan untuk Adam mengelola bumi itu adalah ketika Tuhan membentuk seluruh binatang-binatang, dan setelah itu setelah jadi, maksudnya sebelum penciptaan manusia, karena manusia diciptakan hari ke-6, sebelumnya Tuhan sudah membentuk semuanya. Manusia diciptakan hari ke-6 sebagai puncaknya. Nah, Tuhan membawa seluruh makhluk ciptaan itu kepada Adam, dan Adam berhak atau diberi tugas untuk memberi nama satu demi satu. Saudara bayangin berapa banyaknya yang diberi nama sama Adam, dan itu dilakukan bersama dengan Tuhan yang ada di sampingnya. Saudara, ini luar biasa. Alkitab menjelaskan, saudara, the main goal is relationship. Goal utama itu adalah hubungan. Jadi surga itu punya tujuan utama itu adalah hubungan di dalam kasih. Makanya saudara diminta untuk mengasihi Dia dengan segenap-segenap itu. Saudara, goal utamanya adalah hubungan. Dan metodenya atau caranya yang surga bikin, atau surga sarankan, atau surga rancang, itu adalah kemitraan atau partnership. Saudara, sayang, hal yang luar biasa indah ini ditipu sama setan dan jatuh. Padahal mereka harusnya sadar, mereka nggak perlu memakan buah itu untuk menjadi seperti Allah. Kenapa? Karena mereka, Adam dan Hawa, dari mulanya jati dirinya sudah menjadi seperti Allah. Tapi Adam putar balik dari kebenaran sebuah human being. Jati dirinya adalah segambar serupa, mahakarya, diputar menjadi human doing. Kenapa? Karena Adam sangat-sangat tidak suka ada mahakarya yang luar biasa, yang melebihi dirinya. Dia jegal, saudara, dan jatuh. Dan Alkitab bilang, manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi syukur kepada Tuhan, puji Tuhan. Kenapa? Kita baru saja merayakan Natal. Apa sih? Sang Juru Selamat lahir. Terang yang besar itu muncul di tengah kegelapan yang terus-menerus itu. Sebuah terang yang besar itu digenapi, muncul. Yesaya menubuatkan itu. Dan Matius menulis bahwa terang yang besar itu lahir. Dan dia jadi juru selamat. Sebab itu, saudara, pada saat Yesus bersiap-siap, ya, untuk apa? Untuk menuju ke salib. Setelah dia menyelesaikan perjalanan pelayanannya selama kurang lebih 3 tahun. Dia mengajak murid-muridnya. Setelah perjamuan terakhir, dia mulai berdoa. Sebelum dia berangkat ke Getsemani, dia berdoa, dicatat di Yohanes 17. Dan doanya cukup panjang, saudara. Cukup panjang. Dan salah satu doanya tertulis, saya cek Anda lihat, ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka, Yohanes 17 ayat ke-22. Dan aku telah, perhatiin, telah itu berarti sudah, memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku. Kemuliaan yang Tuhan Yesus berikan, yang Tuhan dapatkan dari Allah Bapa, maaf. Itu diberikan supaya mereka menjadi satu. Diberikan kepada kita semua manusia. Saudara, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, Bapa, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Makanya, saudara, goal utama adalah hubungan, relasi, relationship, kedekatan, dasarnya kasih. Dan metodenya adalah apa? Kemitraan, partnership, karena menjadi satu. Saudara, makanya Alkitab bilang di Yohanes 15, ya, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 berkata apa, saudara?
Ya, kamu tidak akan bisa berbuah kalau di luar aku. Sebab itu kamu harus melekat sama pokok anggurnya. Saudara, perhatikan baik-baik. Rancangan Tuhan itu begitu indahnya. Ya, Dia serahkan kemuliaan yang Allah Bapa berikan kepada Dia, kepada saudara dan saya. Saudara, kalau Anda lihat bagaimana perjalanannya Dia mengasihi saudara dan saya, ya, Dia rela, saudara, lahir di kandang. Kenapa? Kenapa di kandang? Ya kan, Dia anak raja. Ya, Alkitab menulis memang penginapannya nggak ada lagi. Tapi Anda jangan lupa, menurut para pakar penyelidikan dari sejarah Alkitab, dari sejarah kelahiran Yesus, saudara, kenapa di kandang? Karena Yesus ini harus lahir sebagai anak domba. Dia harus dilahirkan sebagai anak domba yang tidak ada cacat celahnya. Dan zaman itu, saudara, ya, menurut sejarah kalau Anda lihat di Lukas 2, ya, gembala-gembala diumumkan oleh malaikat bahwa telah lahir. Jangan takut, bersukacitalah karena telah lahir juru selamat. Kenapa? Ya kan? Karena gembala-gembala ini, saudara, lokasinya dia menggembalakan itu diduga dulunya adalah tempat di mana kalau gembala-gembala yang menggembalakan domba-domba yang disiapkan untuk korban sembelihan. Saudara tahu bukan bahwa korban domba-domba yang disembelih untuk dipersembahkan di bait Allah itu harus tanpa cacat celah. Nah, disitulah diduga domba-domba ini dipelihara oleh para gembala. Dan gembala-gembala ini diduga juga menggembalakan di lokasi itulah, ya, yang diduga keras sebagai lokasi yang dulunya Daud pernah menggembalakan domba-domba bapaknya Isai. Saudara, apakah ini satu kebetulan? Enggak, saudara. Surga punya acara, surga punya rancangan. Gembala-gembala akan menyaksikan kelahiran Yesus yang anak raja, raja di atas segala raja bahkan, tapi lahir dengan cara sederhana. Harus di kandang. Untuk apa? Karena dia dilahirkan untuk memenuhi kebenaran bahwa dia adalah anak domba Allah yang tanpa cacat celah. Saudara, saya bawakan ini supaya Anda mengerti kasihnya Dia itu. Dia mau dari lahirnya aja udah dalam kondisi yang sangat-sangat sederhana. Kenapa dibandingkan di palungan? Karena palungan ini adalah tempat di mana domba-domba yang lahir untuk korban persembahan itu harus ditaruh di sana supaya tidak cacat. Bahkan kenapa harus dibungkus kain lampin? Karena kain lampin inilah yang dipakai untuk membungkus domba-domba supaya kakinya tidak patah. Karena domba yang patah kakinya tidak layak dipersembahkan di korban sebagai korban. Saudara, jadi kebenaran bahwa Yesus dipersembahkan sebagai anak domba Allah itu dipenuhi 100%. Tapi itu tidak cuma itu, saudara. Sekali dia menebus untuk selama-lamanya. Asalkan saudara dan saya tetap berada di dalam kasih-Nya. Amin. Kita melekat terus. Kita melekat di dalam kasih-Nya. Jangan pernah keluar, jangan pernah keluyuran, saudara. Hati-hati. Ya, seperti zaman kali ini, saudara, kita semua waspada, jangan keluyuran. Saya berdoa supaya kehidupan rohani saudara dan saya sendiri dan kita semua itu selalu berada di dalam kasih-Nya. Saya ajak saudara lihat lagi, kemuliaan itu diberikan. Kapan? Ketika dia mulai siap-siap untuk naik di salib. Dan Alkitab menyatakan, saudara, ya, dia lakukan ini sempurna, sangat sempurna. Saudara, saya ajak Anda lihat lagi Roma 8 ayat 29 dan 30. Saya ambil dari terjemahan The Passion lagi, saudara. Kalau yang tadi Yohanes 17 saya ambil dari terjemahan yang biasa, ya, atau kita sering kenal dengan nama TB. Ya, kalau ini dari TPT, saudara. Karena dia mengetahui segala sesuatu tentang kita sebelum kita dilahirkan, dan dia menetapkan kita sejak semulanya untuk menjadi serupa dengan anaknya. Ini berarti sang anak menjadi yang sulung di antara banyak orang yang akan menjadi seperti dia. Saudara,
Kenapa sampai ada pengertian sang anak akan menjadi yang sulung? Ya, di antara banyak orang yang akan menjadi seperti dia. Karena kita semua di family, saudara. Amin. Kita semua ini keluarga. Dikuatkan dari mana lagi? Yesus mengajarkan satu doa yang sangat terkenal. Dan saat ini kita menikmati doa itu. Saudara, Yesus mengajarkan doa yang model apa? Dia ngajar doa begini, saudara. Bapa kami yang ada di surga. Amin. Saudara, Bapa, bukan Tuhan kami, Yesus ajarkan. Bapa, kenapa? Ini hubungan anak dengan Bapa. Alkitab jelas nulis, saudara, barang siapa percaya dan menerima dia diberikan kuasa atau otoritas menjadi anak Allah. Yang setuju katakan amin. Saudara, Anda dan saya ini menjadi anak Allah karena kita percaya. Kita sebut dia Bapa karena kita semua anaknya. Roma 8:29 jelas menjelaskan bahwa apa? Ya, Yesus menjadi yang sulung. Ya, kita yang menjadi yang berikutnya yang akan menjadi serupa dengan dia. Dan ayat 30, saudara, setelah menentukan rancangan bagi kita sejak mulanya, dia memanggil kita kepada dirinya sendiri. Dia memanggil kita kepada dirinya sendiri dan mentransfer kebenarannya yang sempurna kepada setiap orang yang dipanggilnya. Dan mereka yang mempunyai kebenarannya yang sempurna dimuliakannya juga bersama dengan anaknya. Katakan amin, saudara. Lihat baik-baik, saudara, ya. Dia memanggil, dia memilih setiap saudara dan saya. Bukan kita yang memilih dia. Yohanes 15:16 bilang itu. Dia memilih setiap kita. Dan setelah itu dia mentransfer kebenaran yang sempurna. Dia berikan kebenarannya kepada setiap orang yang dipanggilnya. Tentunya tiap orang yang mau dipanggil dan mau percaya sama dia. Dan mereka mempunyai kebenarannya yang sempurna ini dimuliakannya juga bersama dengan anaknya. Saudara, kapan ini dipenuhi, saudara? Ya, Roma 8 menjelaskan ini 29 dan 30. Saudara, saya mau bilang, setelah Yesus berdoa panjang, Yohanes 17, itu doanya dia masih di kamar loteng atas, saudara. Belum di Getsemani. Karena setelah itu Alkitab menulis bahwa dia setelah selesai berdoa, dia mengajak para muridnya ke Getsemani, tempat yang dia biasa untuk berdoa. Yang saya sering sebut sebagai tempat soaking, tempat berendam di dalam kasihnya Tuhan. Rata-rata Yesus habis pelayanan, rata-rata tiap malam dia pasti berendam dalam kasihnya. Untuk apa? Untuk mendapatkan semua penugasan dan penyegaran yang baru. Saudara, makanya Yesus ketika mengajar berdoa di Matius 6, itu di ayat 6 berkata apa? Kalau engkau berdoa, masuk ke kamarmu, kunci, dan sendirianlah bersama dengan Bapa. Ini tidak berarti fisik, saudara. Ini berarti secara roh. Ya, buka hatimu, ruangan hatimu untuk engkau dan saya semua berdua dengan Bapa sendiri, dengan Tuhan sendiri. Tidak ada yang lain. Berendam. Tidak hanya minta-minta aja, tapi kita belajar untuk mendengar. Seperti Maria dan Marta, saudara, bedanya Anda tahu. Maria tuh duduk diam dan belajar sama Tuhan. Marta sibuk terus. Akhirnya Martanya yang komplain. Tapi Yesus bilang, Marta, Marta, engkau menyibukkan untuk sesuatu hal. Tapi Maria mengerti bagian yang harusnya paling penting. Kenapa Yesus ngomong gitu? Karena Yesus tidak pernah pesan roti bakar kan sama Marta. Halo? Ya atau ya? Yesus nggak pernah pesan, saudara, sandwich atau apapun juga. Dia datang dengan kasihnya, dia pengen ngajar. Dan Maria dan tangkap ini. Dia duduk diam dan belajar. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus memilih kita, ya. Dia mengetahui rancangan itu, ya. Dia transferkan kebenarannya. Setelah Yesus berdoa, kemuliaan yang kau berikan padaku telah aku berikan kepada mereka. Siapa sih? Kepada saudara dan saya. Dia transferkan kebenarannya. Kapan? Setelah dia itu berdoa, dia pergi ke Getsemani, di mana di situ dia bilang sama para muridnya, tunggu. Diajak 3 muridnya yang dia kasihi untuk lebih ke dalam lagi. Ayo, berdoa bareng aku. Faktanya apa?
mereka tidur. Saudara, saya bukan mau ngajak Anda untuk merenungkan tentang peristiwa Paskah, tapi ini penting untuk mendasari sebuah kebenaran. Kebenaran apa? Bahwasanya ketika Tuhan Yesus di dalam itu, dia mulai merasakan tekanan yang sangat luar biasa. Dia tahu bahwa dia lahir untuk naik di salib. Supaya apa? Untuk menebus dosa kita semua. Dia tahu betul. Tapi dia nggak nyangka, saudara, perjalanannya itu sangat menekan kehidupannya. Dia tahu bahwa semua nubuatan harus dipenuhi. Dia akan digebukin, dia akan melakukan segala macam, saudara. Ya, supaya ada bilur dalam tubuhnya. Supaya ada luka. Karena oleh luka atau bilurnya itu kita jadi sembuh. Hari ini kalau saudara mendengar ini, percaya, oleh bilurnya Tuhan Yesus Anda sembuh. Ini kebenaran, bukan teori. Saudara, fakta boleh bicara macam-macam, saudara. Mohon maaf, ya. Hari-hari ini kita sering dengar fakta yang membingungkan, saudara. Berita tentang ini, berita tentang itu. Saya tidak bilang kita nggak usah dengerin. Kita juga tidak akan hidup di dalam denial atau penyangkalan. Ya, faktanya memang kayak gitu. Tapi saya mau bilang, oleh bilurnya Anda dan saya disembuhkan. Saudara, cukup banyak kesaksian yang saya dengar dari beberapa rekan, ya, di mana mereka mengalami sebuah kebenaran bahwa oleh bilurnya disembuhkan. Belum lama saya dengar kesaksian dari seorang rekan pelayanan. Dia adalah pemimpin pujiannya dari timnya Heidi Baker di Amerika. Keliling dunia maksudnya timnya, ya. Tapi dia tinggal di Amerika. Jason Lee Jones, dia seorang sobat saya, seorang saudara saya. Ya, kira-kira 2,5 tahun yang lalu, hampir 3 tahun yang lalu dia datang ke Indonesia. Ya, bersama kami dia datang Jakarta, habis itu kita ke Jawa Tengah, terus ke Jawa Timur juga, saudara. Sempat pelayanan ke Bali juga, kalau saya nggak salah ingat. Ya, habis itu dia pulang, dan setelah dia pulang, dia drop. Kenapa? Dia pemimpin pujian yang luar biasa. Tapi dia mengalami kanker pita suara, saudara. Seolah-olah iblis itu nggak terima. Karena orang ini nyanyi untuk Tuhan dan memulihkan banyak orang. Saudara, kena kanker di pita suara, nggak tanggung-tanggung, stadiumnya 4B. Tapi dia berdoa terus. Faktanya itu 4B. Tapi kebenarannya adalah apa? Kebenarannya adalah bahwasanya oleh bilur Yesus dia sembuh, kita sembuh. Dan setelah mengalami pengobatan 2 tahunan, kemoterapi dan sebagainya, sekarang dia cancer free, sembuh. Saudara, sekarang apapun yang Anda alami, faktanya ekonomi sulit, tapi Tuhan adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Anda akan dikasih kreativitas. Dia adalah jalan, dia adalah pintu. Dia akan memberikan jalan, dia akan memberikan pintu buat saudara untuk keluar. Anda akan mengalami terobosan. Saudara, ya, kami melakukan Zoom meeting sejak kira-kira Maret, saudara. Ya, sampai hari ini tiap Senin malam. Dan beberapa mengalami terobosan, saudara. Mereka yang tadinya nggak pernah masak bisa tiba-tiba jadi masak. Dapat resep dari Tuhan sendiri. Mereka jadi sangat kreatif, saudara. Anda pengen kreatif? Sederhana, saudara. Di luar aku kita nggak bisa berbuat apa-apa, kata Tuhan. Yohanes 15. Anda mau kreatif, melekat sama kreator. Karena di sana sumbernya. Amin. Nah, saya balik, saudara. Ketika Yesus sedang di Getsemani, dia sampai doa, Tuhan, Bapa kalau boleh cawan ini lalu. Saudara, dia bukannya takut, saudara, akan salib. Tapi dia tahu dia harus naik salib. Tapi dia bilang, kalau boleh cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Dulu saya pikir dia takut disalib. Tapi ternyata enggak. Dia tuh takut satu, saudara. Kenapa? Makin lama makin lemes. Kenapa? Karena keringatnya bercampur darah. Dia tahu dia harus masih memanggul kayu salib, dia harus naik ke bukit, saudara. Alkitab menulis itu semua, dia tahu. Tapi dia nggak nyangka dia harus berdarah sambil berpeluh. Saudara tahu kan, kalau darah itu ngocor terus, ya,
kita bisa ngeleng-ngelengan, habis itu pingsan, habis itu koma, habis itu selesai. Nah, dia tidak mau saudara sampai ini terjadi sebelumnya. Dia tidak mau meninggal secara prematur sebelum disalib. Kenapa? Harus ada ritual semua yang dinubuatkan itu terjadi, dan harus ada kalimat-kalimat yang diucapkan di kayu salib. Dan kalimat pamungkas terakhir adalah apa? Sudah selesai. It is finished. Saudara, saya kalau dengar kisah ini, saudara, kalau saya remind, kalau saya mulai nginget lagi akan kisah ini, saudara, saya nggak tahan. Kenapa? Dia ucapkan kalimat it is finished, sudah selesai, itu di dalam bahasa Aram, bukan Yunani. Nah, dalam bahasa Aram, arti dari it is finished, ya, atau sudah selesai, itu ada dua. Homonim. Maksudnya apa sih Pak homonim? Homonim itu gini saudara, kalau Anda bilang tentang bulan, bulan itu homonim. Bulan Desember dan bulan yang kalau malam lagi nggak ada hujan, kalau nggak ada mendung yang kelihatan. Satu kata artinya dua. Nah, it is finished itu satu kata dalam bahasa Aram, tulisannya adalah kalah, saudara. Ya, kalah nulisnya. Ya, artinya apa? Sudah selesai pengantinku. Jadi sudah selesai itu buat calon pengantinnya dia. Siapa itu? Semua saudara dan saya. Amin. Saudara. Ya. Dari sinilah transfer kebenaran itu diberikan buat Anda dan saya yang mau percaya sama dia. Kita dijadikan manusia baru. Keren saudara. Ini acara yang sangat-sangat keren. Nah, dari situlah kita mulai dimuliakan. Pada saat kita ditransfer kebenaran, hidup kita kembali. Kembali apa? Direstorasi seperti semula pada saat penciptaan awal sebelum kejatuhan. Manusia roh kita hidup kembali. Tapi saudara, rohnya lahir kembali. 100% baru. Yang belum jiwanya. Nah, di dalam perjalanan hidup selanjutnya Anda, jangan serahkan kemudi atau kendali hidup Anda kepada jiwa Anda. Serahkan pada roh. Alkitab nulis, hendaklah hidupmu dipimpin oleh roh. Yang setuju katakan amin. Saudara, saya akan lanjut. Kita akan lihat ayat lagi. 2 Korintus 3 ayat 18. Ya. Kita semua dapat mendekat kepadanya. Ini saya baca dari The Passion Translation lagi, saudara. Kita semua dapat mendekat kepadanya dengan selubung yang telah diangkat dari wajah kita. Dan dengan tanpa selubung, kita semua menjadi seperti cermin yang mencerminkan kemuliaan Tuhan Yesus dengan jelas. Kita sedang ditransfigurasi menjadi serupa dengan Dia saat kita beralih. Perhatiin, dari satu tingkat kemuliaan yang lebih terang ke tingkat kemuliaan berikutnya. Dan transfigurasi yang mulia ini yang berasal dari Tuhan yang adalah roh. Amin. Saudara, nah, ini saudara, kehidupan Anda dan saya itu ditransfigurasi. Terjemahan ini memakai istilah transfigurasi karena ini yang terjadi ketika Yesus naik ke atas tempat tinggi dan di sana dimuliakan. Itu Yesus ditransfigurasi, ditulisnya di sana. Ya, saudara, di sini ditulis saudara, ya kan? Yesus dimuliakan di sana di gunung itu. Ya, di sini ditulis saudara dan saya juga ditransfigurasi menjadi serupa dengan Dia. Saat kita beralih dari satu tingkat kemuliaan from this glory to the next glory kepada tingkat kemuliaan berikutnya. Dan karena transfigurasi yang mulia ini berasal dari Tuhan yang adalah roh. Katakan amin. Saudara, saya berdoa supaya saudara dan saya bisa mengerti kebenaran ini dan tidak goyang lagi sampai selama-lamanya. Ingat, hidup Anda tuh dari glory kepada glory dan seterusnya. Anda lihat tokoh-tokoh Alkitab, semuanya melewati itu semua. Daniel semakin dimuliakan. Waduh Pak, tantangannya berat. Ya, tantangan memang ada. Faktanya ada. Tapi kebenarannya adalah from glory to glory. Daud, sama saudara. Yusuf, sama. Saudara, coba Anda bisa tahu kan kenapa Daud bisa segitu beraninya ngelawan Goliat. Kenapa? Hubungannya saudara. Ya, sehari-hari dia ngebalain kambing domba. Ya kan? Yang Alkitab tulis hanya berapa ekor aja. Tapi dia punya keintiman yang sangat dalam dengan Tuhannya. Dia cinta sekali dengan Tuhannya.
Dia nggak ngomel-ngomel, saudara. Ya, makanya ketika seluruh orang Israel ditantang sama Goliat, tidak ada satupun yang berani kecuali Daud. Padahal Daud bukan tentara loh Pak. Iya. Tapi dia adalah orang yang luar biasa. Kenapa? Karena dia tahu posisinya. Dia tahu dirinya siapa. Saudara, hari-hari ini saya berdoa. Ya. Saya berdoa supaya Anda dan saya bisa ngerti kebenaran-kebenaran ini. Kenapa? Karena kalau hari-hari ini, kalau saudara lihat dari 2 Korintus 3, beberapa ayat sebelum ayat 18 ini, saudara akan mengerti, ya kan? Karena setiap kali, saudara, setiap kali, ya kan, orang itu mempelajari hal-hal yang lama, ya, sebelum menjadi manusia baru, saudara, maka dia akan selalu terjebak pada selubung demi selubung. Makanya waktu Yesus disalib, saudara, tirai itu dibelah. Dulu boro-boro saudara masuk ke ruang Maha Kudus. Sejak Yesus naik salib, tirai yang konon panjang tingginya, saudara, ya kan, tingginya tuh diduga keras sekitar 5 meter, saudara. Ya, dengan berat yang nggak tahu, saudara, tebal sekali. Itu robek dari atas ke bawah, saudara. Supaya apa? Ada akses langsung. Makanya Yesus pemberitaan khotbah pertamanya apa? Bertobatlah, repent, ya, karena kerajaan surga sudah dekat atau sudah bisa dicapai, sudah bisa dimasuki. Alam kerajaan surga itu alam roh, saudara. Ya, hari-hari ini saya berdoa supaya saudara bisa mengerti kebenaran ini. Ya, kenapa? Karena setiap kali, ya, orang-orang Israel itu membaca yang lama-lama itu seperti dibutakan. Ya, kalau saudara lihat, ya kan, kadang-kadang ada yang susah banget untuk mengerti, ya kan. Kita doakan supaya mengalami satu pencerahan. Pencerahan apa? Bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Amin. Saudara, Alkitab jelas menyatakan tidak ada seorang pun yang bisa selamat dengan kekuatan sendiri. Tapi setelah itu, saudara, saya bilang dengan sangat, saya garis bawahi, jangan coba-coba keluyuran. Anda harus terus ada di dalam kasih-Nya. Yesus sendiri bicara di Yohanes 8. Ya. Kalau orang menghidupi dosanya terus, itu hamba dosa. Dan hamba tidak tinggal di dalam rumah Bapaknya. Tapi saya percaya, semua kita adalah anak. Kita tinggal di dalam rumah Bapa yang luar biasa. Nah, kita di dalam perjalanan, saudara, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ya, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Saya bacakan Anda dari 2 Korintus 3 ayat 14. Ya, dari The Passion nulis, pikiran mereka tertutup dan mengeras. Bahkan sampai hari ini selubung yang sama menutupi pikiran mereka. Karena ketika mereka mendengar kata-kata dari perjanjian yang sebelumnya, selubung itu belum diangkat dari mereka. Karena selubung itu hanya bisa disingkirkan ketika seseorang bersatu dengan Mesias. Saudara, yang saya kasihi, ketika Anda dan saya bersatu dengan Mesias, yang terjadi apa? Selubung itu diangkat. Dan kita mengalami from glory to glory. Dan kalau Anda mengalami ini, maka Alkitab menuliskan kita menjadi ciptaan baru. Amin. Yang lama sudah berlalu. Di dalam Kristus, engkau dan saya menjadi ciptaan yang baru. Amin. Saudara, Yesus menjalani semua ini hanya untuk satu hal, supaya saudara dan saya itu diciptakan ulang menjadi ciptaan yang baru, yang maha karya itu. Saya ajak Anda baca dari Efesus 2 ayat 10, tapi saya ambil di bahasa Inggris versinya, New Living Translation. For we are God's masterpiece. Karena kita ini adalah masterpiece atau maha karyanya Tuhan. He has created us anew in Christ Jesus. Dia telah menciptakan kita baru kembali di dalam Kristus Yesus. So we can do the good things He planned for us long ago. Sehingga kita bisa melakukan hal-hal baik yang Dia sudah rancangkan jauh sebelumnya. Siapa yang percaya ini? Saudara, siapa yang mau menerima kebenaran ini? Faktanya mungkin kita rusak. Itu dulu. Tapi sekarang kita menjadi baru. Saudara, kenapa Yesus harus disalib? Iya, untuk menebus dosa kita.
Kenapa dia harus mengucapkan it is finished? Saudara, ketika dia berdoa kalau boleh cawan ini lalu, Alkitab menulis di dalam Lukas, malaikat surga diturunkan untuk menguatkan dia supaya dia bisa terus jalan. Itu tertulis, saudara. Ya, Anda bisa lihat sendiri. Ya, sampai dia menyelesaikan it is finished. Setelah itu baru dia bilang, ke dalam tanganku aku serahkan nyawaku. Setelah itu Yesus selesai, dia meninggal, dikuburkan 3 hari. Kenapa harus dikuburkan? Alkitab mencatat itu karena justru di dalam tidurnya Yesus itu, saudara dan saya diciptakan di dalam Kristus menjadi baru. Kok bisa gitu, Pak? Saudara, Adam pertama waktu mau dijadikan Hawa sebagai pasangannya, sebagai penolongnya, maksudnya sebagai mempelainya, apa yang terjadi? Diberikan tidur yang dalam, dan dari dalam Adam yang sedang tidur diambil tulangnya untuk dijadikan Hawa pendampingnya, maksudnya sebagai mempelainya yang serupa dengan dia. Nah, segambar serupa dengan Tuhan juga maksud saya. Saudara, saya mau bilang, ketika Anda dan saya sudah kehilangan kemuliaan Allah, kita dipulihkan dengan Yesus dikubur, dia tidur, saudara dan saya diciptakan kembali dari dalam Yesus. Kenapa? Alkitab menulis Yesus adalah Adam yang terakhir, Adam yang tidak gagal lagi. Amin. Adam yang tidak gagal lagi. Dan dari situ, saudara, Anda tahu Alkitab bilang apa? Saudara dan saya diciptakan baru dari dalam Kristus. Dan setelah itu bangkit. Waktu Yesus bangkit, kita ikut bangkit. Makanya waktu Anda dan saya dibaptis, saya nggak pernah lupa. Dulu, waktu GPI Dharma Wangsa ini masih Kebayoran namanya, tiap ada acara baptisan, saya juga ikut membantu. Saudara, selalu ada penjelasan. Dibaptis itu artinya apa sih? Anda dan saya mati bersama Kristus, dicelup dalam air, setelah itu dibangkitkan lagi bersama Kristus menjadi yang baru. Dan di situ sering kita ditepukin tangan, dikasih selamat. Kenapa? Karena kita ini mahakaryanya Tuhan. He has created us anew. Dia telah menciptakan kita baru di dalam Kristus Yesus, sehingga kita bisa melakukan hal-hal baik yang sudah dirancang sebelumnya oleh Tuhan. Amin. Mari buka hati, saudara. Kita akan berdoa. Bapa, saat ini hamba-Mu serahkan semua jemaat-Mu, Tuhan. Jemaat GPI Dharma Wangsa dan semua yang pernah melihat, yang akan melihat rekaman ini atau video ini, Tuhan. Hamba-Mu berdoa supaya mereka bisa mengalami kasih-Mu dengan membuka hati mereka semua selebar-lebarnya. Hati yang terbuka, yang mau belajar dan mengerti. Hati yang mau membuka hati selebar-lebarnya dan berubah, tidak lagi menghidupi cara yang lama, tapi hidup secara baru dan berjalan bersama Tuhan untuk mengalami perjalanan atau proses dari kemuliaan kepada kemuliaan, bukan proses yang aneh-aneh atau proses yang lain. Karena kami percaya Roh Kudus akan tuntun Anda semua dan saya dari kemuliaan kepada kemuliaan, supaya setelah itu kita akan menjadi terang buat sekitar kita. Kita menjadi garam buat sekitar kita. Buka hatimu, jangan lihat masa lalu lagi. Faktanya adalah semua ruwet. Kebenarannya adalah apa? Engkau dan saya diciptakan sebagai mahakaryanya Tuhan, asal Engkau mau. Datanglah kerajaan-Mu, Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas kami semua dan keluarga kami seperti di surga. Haleluya. Amin dan amin. Tuhan memberkati. Shalom. Yuk kita ikut Cool
GBIDS School Dharma Wangsa Square setiap hari Rabu jam 7 malam melalui Zoom. Ada sharing firman, kesaksian, juga ada gamenya. Tuhan Yesus memberkati. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati Lord, we don't want